di mana Palem Craft konsentrasinya memang kita mengolah bahan-bahan alam asli Indonesia seperti serat pisang, rumput-rumput, biji-bijian, bambu, rotan, dan segala macam, yang mana produk-produk dan bahan-bahan itu kita coba olah untuk membuat lampu, cermin, dan dekorasi. Nah, material-material yang nantinya kita pakai itu juga kita ngelihat bahwa secara kebutuhan bahan itu tidak ada permasalahan nantinya. Yang pertama memang bisnis ini bukan sebuah harapan atau mungkin sebuah mimpi di saat dulu ya. Jadi memang di saat kuliah dulu saya sudah side job sebagai mahasiswa juga membuat sebuah bisnis. Nah, tapi ternyata bisnis yang dulunya kita jalankan selama masa kuliah itu banyak ilmu yang saya dapatkan. Yang pertama memang Jogja itu tidak semua bisnis yang bisa kita jalankan. Jadi memang karakter market yang memang kita mau jalankan bisnis di Jogja itu memang nggak gampang. Nah, di saat masa kuliah dulu saya buat percetakan-percetakan, jadi kaos dan segala macam. Nah, dari situ latar belakang bisnis itu saya coba kulik lagi, dan juga ada sebuah mimpi yang memang dulu di masa kuliah di umur 40 tahun, apa sih bisnis yang memang saya harus jalankan. Nah, di saat saya lulus, setelah lulus saya dari Fakultas Teknik Mesin, nah saya sempat bekerja di salah satu perusahaan otomotif di Jogja, hampir 8 tahun saya di sana. Nah, dari situ saya berpikir, side job apa sih yang memang kita harus coba jalankan. Nah, kebetulan karena kami punya toko kecil di seputaran titik nol, nah kami melihat bahwa di toko itu sudah ada jualan batik. Nah, berarti kan toko batik itu kan butuh aksesoris. Nah, aksesoris itulah yang akhirnya kita mencoba menjadi pelengkap produk yang batiknya. Nah, dari produk batik itulah sampingan yang kita jalankan buat jualan gift-gift itu ternyata kok jadi lebih potensi. Nah, karena memang saya berpikir bahwa kalau kita saat itu tidak mempunyai side job, mungkin saya nggak bisa sampai di sini untuk bisnis kerajinan. Nah, berlanjut tadi ya, produk gift-gift tadi kita siapkan. Di suatu saat itu kita mencoba mencari peluang. Peluang itu karena kita berpikir bahwa Jogja kota pariwisata yang butuh butuh aksesoris, gift, dan sebagai oleh-oleh ya. Nah, di bulan Oktober itu ternyata ada event pameran di Jakarta. Nah, saat itulah kita palu gada, palu minta gua ada. Jadi kita membeli produk-produk dari Kasongan, dari Beringharjo. Kita bawa pameran ke Jakarta karena kita berpikir bahwa pameran di Jakarta, tagline produk Yogyakarta itu sangat luar biasa peminatnya. Nah, karena kita bilang, oh ini produk Jogja, kita bawalah ke pameran di Jakarta. Nah, di pameran itu segala macam. Jadi ada segala macam interior, produk, dan segala macam kita bawa ke Jakarta. Nah, dari produk itulah kita mencoba pameran ke Jakarta. Pameran ke Jakarta itu ternyata salah pameran. Yang kita rasa pameran itu tuh pameran produknya untuk orang-orang Jakarta yang datang. Ternyata pameran itu ternyata pameran ekspor. Jadi salah pasar yang kita dapatkan itu produk yang kita jual untuk orang Jakarta, ternyata di pameran itu dulu namanya PPE, Pameran Produksi Ekspor. Sekarang namanya TEI, Trade Expo Indonesia. Nah, dari range produk yang banyak itu kita bawakan, kita ternyata nyantol. Salah satu pertama, kita tidak berpikir bahwa kita akan orientasi ke pasar ekspor ya. Produk yang kita bawa pameran di Jakarta itu ternyata dibeli oleh customer kita dari Arab Saudi. Nah, dari Arab Saudi itulah akhirnya kita belajar bagaimana kita bisa ekspor sampai sekarang. Nah, dan itulah kita memfokuskan dari produk yang terlalu banyak, piramidnya terbuka. Terbuka itu dalam arti kan nampung segala macam. Terus 7-8 tahun kita memfokuskan dengan produk yang home interior. Jadi lampu, cermin, dan dekorasi.
hebat, Indonesia hebat.